Silakan ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan. Tambatkan suaranya dikit. Kenapa pemungutan resmi tidak kenapa pemungutan resmi tidak terdapat kopier? Kalau pajak itu secara berasa tidak diterima secara langsung kan, Mbak Amah kok bisa diterima gitu. Banyak memori ya Pak. Sama jawabannya Kak, sama jawabannya. Sedangkan pungutan resmi lainnya PP, tabungan, dan pajak. Dua, cara berikan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan pajak. Untuk dapat mencapai tujuan dari pungutan pajak dapat menghadapi tantangannya. Manfaat asas kesejahteraan. Apa pertanyaannya apa sih? Kelompok mana? Kelompok 2. Jelaskan asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner. Jelaskan. Asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner. Apa itu pendamping atau leader pembangunan? Asas keadilan pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diberikan sama negara. Asal tidak masalah kebagian perpajakan, yang di mana harus membayar pajak, keluasan penagihan, bagaimana cara membayarnya dan besarnya biaya pajak. Nah, ini ada 5. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya cara membayar secara keseluruhan. Dalam untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menunjukkan sikap dari pajak. Masyarakat tersebut banyak
tentang wajib pajak seperti PPh. Pajak badan yaitu pajak yang pajak luar negeri. Pada dalam negeri yaitu Indonesia dan memiliki salah satu objek pajak. Apa yang dimaksud dengan pajak objektif? Emang ada nih tadi pajak orang. Enggak pajak dari pajak. Pak, apa nanya Pak? Tuh sama temannya. Nah, di sini ada ciri. Nah, nah ini itu siapa yang membayar pajak dia peroleh hak tanah dan bangunan. Dipungut sekali-sekali. Yang berdasarkan surat keterangan pajak dan tidak dapat ditumpahkan kepada orang lain. Kalau pajak tidak langsung, pajak yang dipungut setiap terjadi transaksi dan tanpa adanya surat keterangan pajak dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Teori perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama kita bahas teori klasik. Teori klasik dibedakan menjadi dua menurut dari dua orang gitu ya. Yang pertama itu menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith itu teorinya itu teori perdagangan internasional itu ada teori keunggulan mutlak. Misalnya gini ya, lebih gampang kita kasih aja ilustrasi. Misalnya gini, ini Indonesia, ini Jepang. Taruhlah ini sebuah barang atau produk ya. Misalnya di sini tas, dan di sini misalnya sepatu lah, ibaratkan ya ilustrasi. Nah, Indonesia mampu memproduksi misalnya 100 tas. Jepang bisa memproduksi misalnya 75 tas. Indonesia bisa memproduksi misalnya 65 sepatu. Jepang misalnya bisa memproduksi 125 sepatu. Nah, yang dikatakan mutlak berarti ya mutlak gitu ya. Dan di sini mungkin sudah jelas yang mana yang paling banyak. Kita mulai dari Indonesia terlebih dahulu. Indonesia antara 100 dengan 65 mana lebih banyak? 100. Berarti Indonesia itu harus lebih mengutamakan produksinya di bagian tas. Nah, di Jepang 75 dan 125 sepatu atau tas? Sepatu. Nah, berarti Jepang harus lebih fokus memproduksi sepatu. Selanjutnya ada teori dari David Ricardo. Bentar. Menurut David Ricardo ini dikemukakan ada namanya dasar tukar dalam negeri atau disingkat dengan DPDM. DPDM. Nah, saya kasih lagi ilustrasi tabel. Ini sedikit menggunakan rumus. Ada rumusnya itu A ditambah B per 2. Ini untuk mencari kata-katanya nanti. Jadi kita fokus ke sini terlebih dahulu. Misalnya Indonesia lagi. Indonesia dan negara apa? Korea. Nah, sebelum itu saya ulas kembali. Kalau Adam Smith itu teorinya itu yang mana negara yang bisa memproduksi barang tersebut dalam jumlah atau nominal yang tinggi. Misalnya seperti ini Indonesia kan 100, berarti dia harus memprioritaskan tas. Nah, kalau menurut David Ricardo itu yang peluang produksinya kecil atau biaya produksinya kecil perbandingan kata-katanya. Jadi misalnya produknya misalnya TV dan HP misalnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ah. Jadi hari ini kita belajarnya pakai gigi. Intinya adalah kita akan melihat sampai di mana kemampuan kita belajar. Ini kodenya. Tangan. Iya mana Pak Kana? Kami nggak ada para ahli yang Itu saya dulu di. Itu gak lama sih Pak. Kayak no. Apaan sih? Apa
detected using Powtoon. Assalamualaikum, kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Di video sebelumnya kita sudah membahas ada 3 tahap dalam menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa. Di video kali ini kita akan membahas tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu apa sih? Dalam tahap ini kalian mencatat transaksi keuangan melalui bukti transaksi yang ada, kayak seperti kwitansi. Dan dalam tahap ini kalian akan menggolongkan data transaksi keuangan sesuai dengan 1. Jenis transaksinya, 2. Tanggal transaksi, nomor dan nama akun. Sebelumnya kita akan membahas pengertian akun. Akun itu apa sih? Dalam akuntansi, akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Akun terbagi menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real itu ada harta, utang, modal. Sedangkan akun nominal pendapatan dan beban. Perbedaan akun real dan akun nominal. Akun real biasanya disajikan ke dalam neraca, sedangkan akun nominal disajikan ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah penggolongan akun. Biasanya yang lebih mudah saya menggunakan 5 jari. Jari jempol itu menunjukkan harta, jari telunjuk menunjukkan utang, jari tengah menunjukkan modal, jari manis menunjukkan pendapatan, dan jari kelingking menunjukkan beban, atau bisa disingkat HUMPB: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sekali lagi, HUMPB. Nomor akun ini akan memudahkan kalian membuat kode akun. Jadi kita sudah tetapkan bahwa harta nomor akunnya itu 1, yaitu di jari jempol. Terus utang nomor akunnya 2 di jari telunjuk. Selanjutnya modal nomor akun ketiga jari tengah. Pendapatan nomor akun 4 jari manis, dan terakhir beban nomor akun 5 jari kelingking. Selanjutnya adalah kode akun. Sebelumnya kalian sudah paham kan dari nomor akun 1 sampai 5. Sekarang kita akan membuat kode akun. Kode akun yang pertama itu adalah kelompok harta atau aset. Karena kelompok harta ada 3 bagian, maka kita akan tambahkan angka di belakangnya. Misal 1.1 untuk aset lancar, 1.2 untuk aset tetap berwujud, 1.3 untuk aset tetap tidak berwujud. Di dalam aset lancar itu nanti ada jenis-jenisnya lagi kan, surat berharga dan sebagainya. Kalian tambahkan nomor akun di belakangnya. Tadi kan aset lancar itu 1.1, berarti di belakangnya kalian tambahkan 1 sampai seterusnya. Surat berharga 2, piutang 3, persediaan barang dagang 1.1.4. Jadi tetap 1.1 ya, hanya kode yang belakangnya saja. Sama halnya pengkodean akun untuk aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Selanjutnya kode akun yang kedua yaitu utang. Kan H, harta. Yang kedua U, utang. Utang berarti kode akunnya 2. 2.1 untuk utang lancar, 2.2 untuk utang jangka panjang. Untuk jenis-jenis utang lancar sama seperti kode akun harta, kalian tinggal tambahkan akun di belakangnya, berarti 2.1.1 dan seterusnya. Kode akun 3, 3.1.1 modal pemilik
3.2.1 untuk Fry pemilik. Kode akun 4 yaitu pendapatan. Pendapatan terbagi menjadi dua, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha 4.1. Nah, jenis-jenis pendapatan usaha itu ada penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Angka di belakang itu mengikuti urutan yang keberapanya, sama seperti sebelumnya, 4.1.1 dan selanjutnya. Pada akun 5 yaitu beban. Beban terbagi menjadi dua, beban usaha menggunakan kode akun 5.1